Qiyas adalah salah satu sumber utama hukum Islam bersama-sama dengan Al-Quran, hadits, dan ijma'. Konsep ini berperan penting dalam menentukan putusan hukum untuk kasus-kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran atau hadits melalui penggunaan analisis perbandingan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang sama, illat. Qiyas dapat didefinisikan sebagai proses menyamakan hukum dari suatu peristiwa yang tidak memiliki nash dengan peristiwa lain yang sudah memiliki nash, karena adanya kesamaan dalam illat hukumnya. Para ulama usul fikih menganggap qiyas sebagai metode istinbat, penetapan hukum, yang sistematis dan terstruktur, dengan tujuan memperluas cakupan hukum Islam di luar teks-teks yang ada. Rukun qiyas terdiri dari 4 unsur utama. Asal, pokok hukum dasar yang sudah ditetapkan oleh nash, seperti ayat atau hadits. Contohnya, pengharaman khamar sebagai asal. Far, cabang, hukum baru yang akan dikiaskan. Far, tidak memiliki nash sendiri dan harus memiliki kesamaan illat dengan asal. Illat, sebab, faktor penyebab yang menghubungkan asal dan far. Illat harus sama antara keduanya agar qiyas dapat diterima. Hukum, ketetapan hukum yang akan diterapkan pada far berdasarkan kesamaan illat dengan asal. Proses qiyas. Proses qiyas melibatkan langkah-langkah berikut mula-mula, identifikasi kasus, menentukan kasus mana yang akan dijadikan asal dan mana yang akan menjadi far. Selanjutnya analisis illat, memeriksa kesamaan illat antara asal dan far. Terakhir penetapan hukum, mengaplikasikan hukum dari asal kepada far berdasarkan kesamaan illat tersebut. Terdapat beberapa jenis qiyas yang penting untuk diketahui, yaitu 1. Qiyas aulawi. Definisi. Qiyas aulawi adalah jenis qiyas di mana illat yang terdapat pada faru, cabang, lebih utama daripada illat yang terdapat pada asal, pokok. Contoh, misalkan, menganalogikan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan, tindakan memukul memiliki illat yang sama-sama menyakitkan orang tua, namun tindakan memukul lebih menyakitkan sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan, 2. Qiyas musawi. Definisi. Qiyas musawi adalah jenis qiyas di mana illat yang terdapat pada faru sama bobotnya dengan bobot illat yang terdapat pada asal. Contoh, misalkan, illat hukum haram membakar harta anak yatim sama bobot illat haramnya dengan tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan. Keduanya sama-sama melenyapkan harta anak yatim, sehingga hukumnya juga sama. 3. Qiyas al-adna. Definisi. Qiyas al-adna adalah jenis qiyas di mana illat yang terdapat pada faru lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan illat yang terdapat dalam asal. Contoh, misalkan, sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras, bir, lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam ayat Al-Quran. Minuman keras seperti bir bukanlah objek utama hukum khamar, tapi masih memiliki illat yang sama-sama memabukkan. Kesimpulan, qiyas adalah metode penting dalam usul fikih yang memungkinkan pengembangan hukum Islam melalui analogi. Dengan memahami rukun dan syaratnya, serta proses penerapannya, para mujtahid dapat memberikan solusi hukum bagi masalah-masalah baru yang muncul di masyarakat, sehingga menjaga relevansi syariah dalam konteks modern.